Halo para sahabat, kembali bertemu dengan saya Philips. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kontrol pertumbuhan mikroba. Pertumbuhan mikroba atau pertumbuhan makhluk jasad renik itu dibagi menjadi dua ya. Pertama adalah pertumbuhan individu selnya. Yang kedua adalah pertumbuhan jumlah selnya. Ini populasi, ini individu ya. Yang individu itu bertumbuh artinya volume selnya bertambah besar sampai maksimal ya. Di situ terjadi penambahan materi di dalam sel. Kemudian juga fungsinya itu akan semakin lengkap, semakin baik. Terutama adalah fungsi-fungsi enzimatiknya. Sedangkan satu lagi adalah pengertian pertambahan jumlah sel atau populasi selnya semakin besar, jumlah selnya bertambah banyak. Itu maksud pertumbuhan. Ketika kita harus mengontrol pertumbuhan tersebut, ketika harus mengontrol aktivitas, maka ada dua hal yang ditekankan di sini. Pertama adalah pertumbuhannya, artinya jumlahnya jangan terlalu cepat bertambah atau bahkan nggak bertambah sama sekali. Yang kedua adalah mengontrol aktivitas enzimatiknya, aktivitas selnya, sehingga tidak terlalu aktif, tidak terlalu banyak melakukan perubahan terhadap lingkungannya maupun terhadap sel itu sendiri. Bicara tentang populasi ya, kita sekarang bicara tentang populasi sel. Itu berkaitan tentu saja dengan, ya karena ini adalah mikrobiologi medik, tentunya kita ingin mengontrol kuman-kuman yang ada di dalam tubuh kita atau ada di sekitar kita yang berkaitan dengan kesehatan kita. Ya. Kita sebelumnya mengenai jumlah sel, saya akan membahas sedikit ilustrasi tentang 2 pangkat N. Ya. Seandainya kuman-kuman yang ada di seluruh permukaan bumi, yang ada di dalam tubuh kita, semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, di dalam jadi mulut sampai ke anus, apabila semuanya itu dibiarkan tanpa kontrol dari lingkungan, kontrol dari kita, maka jumlah kuman, termasuk nanti yang dari lingkungan ya, kuman yang ada di selokan, yang ada di makanan, yang ada di udara, yang ada di usus hewan, semuanya di seluruh dunia ini, di seluruh bumi, apabila tidak dikontrol pertumbuhannya oleh berbagai cara, maka dalam waktu 24 jam, seluruh permukaan bumi itu bisa tertutupi oleh kuman setinggi 10 meter. Wow, bayangkan. Sungguh mengerikan, tapi itu tidak pernah terjadi. Juga kuman di dalam usus kita, itu kuman yang hidup, tapi kan kita tidak pernah, tubuh kita tuh sampai penuh kuman. Wah, penuh sekali, kan nggak pernah. Jumlahnya sebegitu saja. Kenapa? Karena terjadi kontrol pertumbuhan mikroba di dalam tubuh kita. Juga kontrol pertumbuhan di lingkungan. Bicara tentang pertumbuhan kuman, secara umum itu mengikuti hukum kurva tumbuh yang bentuknya seperti lonceng. Ya, kita bicara kurva tumbuh yang konvensional, bentuknya seperti ini ya. Ini ada fase adaptasi, belum banyak bertambah, lalu mulai naik, lalu masuk ke fase eksponensial yang cepat sekali pertumbuhannya, lalu mulai stasioner, datar, yang mati dan yang hidup itu sama jumlahnya. Lalu akhirnya karena akumulasi toksin dan penuaan sel, akhirnya dia mulai turun atau fase kematian. Itu kurva yang klasik. Tetapi tentu saja ada juga yang spesial ya, termodifikasi. Apabila setelah tumbuh, naik, kemudian ketika mulai turun, dibaharui lagi mediumnya, dia bisa naik lagi, dan seterusnya. Baik, untuk mengetahui terjadinya pertumbuhan, khususnya populasi sel, jumlah sel, maka kita membutuhkan alat ukur. Yang pertama, kita adalah mengukur biomasanya atau massa yang bertambah itu ya. Bagaimana, dari mana pertamanya? Dari lingkungannya, ada makanan, nutrisi, dibangun, itu akhirnya membentuk sel, diambil lagi, membentuk sel lagi, bertambah banyak. Ya, ada konversi dari zat yang ada di sekitarnya menjadi sel yang hidup. Tentu saja supaya fair,
yang dihitung adalah berat kering ya, bukan berat basah, karena kandungan air itu sangat relatif dari satu sel ke sel yang lainnya. Cara mengetahui mengukur berat kering bagaimana? Kita menggunakan satu wadah ya, atau juga bisa menggunakan kertas atau sebagainya. Nah, berat kertasnya berapa? Lalu atau berat wadahnya berapa? Kita taruh di situ suspensi kuman ataupun bentuk kuman dalam seperti apapun. Kita taruh di oven. Setelah misalnya setengah jam sampai 1 jam, airnya kan pasti menguap. Diukur, ditimbang beratnya. Oh, 100 gram misalnya. Kita taruh lagi dalam oven setengah jam atau 1 jam. Nanti diukur lagi, timbang lagi beratnya. Oh, sudah berkurang lagi. Terus dilakukan sedemikian rupa sampai beratnya itu stabil. Nah, kalau beratnya sudah stabil, artinya itu sudah hilang kadar airnya. Itu adalah berat kering. Berat yang sesungguhnya. Massa yang sesungguhnya. Tentunya nanti jumlah total harus dikurangi oleh berat dari wadahnya. Ya, atau wadah kalau pakai kertas ya harus dikurangi berat kertasnya. Ya. Nah, selain dengan biomasa, mengukur berat kering, kita juga bisa menghitung jumlah sel. Ya. Jumlah sel bisa dihitung dengan 2 pendekatan. Yang pertama adalah dengan kita tuh tidak peduli sel hidup atau sel mati tetap terhitung. Ya, caranya kita menggunakan flow cytometry. Nah, apa itu flow cytometry? Nanti bisa dicari ya. Itu satu alat yang ada celah sempit, selnya cairan selnya, suspensi selnya dilewatkan, lalu ada cahaya. Setiap ada bayangan sel, dia akan menghitung. Setiap ada sel yang lewat, akan menghitung juga. Flow cytometry. Ya, cara kedua adalah dengan menggunakan hemocytometer. Itu seperti alat untuk menghitung sel darah merah, ya, counting chamber. Itu bisa menghitung jumlah selnya. Itu saja, baik flow cytometry maupun hemocytometer tidak bisa membedakan mana sel hidup, mana sel yang mati. Ya, pendekatan berikutnya adalah kita menghitung hanya sel yang hidup. Bagaimana caranya? Kita menggunakan satu metode yang disebut sebagai plate count. Nah, ini nanti juga harus dicari ya, digali sendiri lebih jauh apa itu metode plate count. Pada metode plate count ini, sel yang ditebar pada permukaan media tumbuh semula-mula nggak kelihatan ya. Setelah besok diinkubasi dia akan kelihatan. Ya, dari sekelompok sel, misalnya satu sel, itu akan besoknya tumbuh menjadi satu koloni. Nah, itu koloni bisa dihitung. Nah, karena yang dihitung adalah koloni tumbuh, berarti yang dihitung hanya sel yang hidup. Jadi kalau sel yang mati tidak membelah, tidak bertumbuh, ya dia tidak akan bisa dihitung. Nah, itu kelebihan sekaligus kelemahan dari metode plate count. Hanya menghitung sel yang hidup. Nah, di sini kita harus paham pengertian colony forming unit. Nah, jujur saja, sebetulnya kita tidak bisa menghitung persis sel yang hidupnya berapa pada saat awal. Kenapa? Karena kalau satu sel, besoknya diinkubasi tumbuh jadi satu koloni. Kalau 2 sel dempet, besoknya menjadi satu koloni juga. Kalau ada 10 sel bergerombol, besoknya tumbuh menjadi satu koloni juga. Kita tidak bisa bedakan koloni yang terbentuk dari 1 sel, 2 sel, sekelompok sel. Kita tidak bisa. Yang tahu ya mungkin hanya Tuhan ya. Kita sendiri tidak bisa menghitungnya. Makanya kita sebut itu adalah colony forming unit. Unit pembentuk koloni. Bisa 1 sel, bisa 2 sel, bisa sekelompok sel. Itu sudah cukup bagi kita untuk menentukan jumlah kuman. Ya. Kemudian setelah kita bisa menghitung, bisa mengukur jumlah pertumbuhan, sekarang kita belajar bagaimana mengontrolnya. Mengontrol pertumbuhan kuman ada 2 cara ya. Yang pertama adalah cara fisik. Contohnya adalah dengan suhu, ya suhu tinggi gitu ya. Kalau misalnya kuman ini biasa tumbuh pada tubuh manusia, maka supaya kuman tersebut tidak bisa
mengganggu tubuh kita ketika masih di luar dari makanan, misalnya makanan dipanaskan. Itu pakai suhu, ya. Itu bisa juga pengontrolan pada suhu rendah supaya kumannya tidak tumbuh, maka makanan simpan di lemari pendingin. Maka kuman tidak bisa tumbuh di situ sehingga tidak menimbulkan kerugian ataupun penyakit kalau makanan itu dikonsumsi oleh kita, ya. Yang kedua, dengan menggunakan radiasi. Baik itu radiasi ultraviolet yang bisa menyebabkan perubahan pada materi genetik, juga bisa menggunakan panjang gelombang yang lebih rendah, yang lebih sempit, yang lebih kecil. Misalnya sinar X, sinar gamma. Kemudian bisa juga dengan menggunakan garam. Ya, garam sebagai penyedap, gula sebagai penyedap juga. Itu bisa juga mengontrol tekanan osmotik. Ya, kalau misalnya lingkungannya tekanan osmotiknya tinggi, enzim-enzim tidak bisa bekerja dengan baik, maka kuman juga terhambat pertumbuhannya. Ya. Kemudian selain dengan cara fisik, bisa juga dengan metode kimia. Ya, ada dua cara. Yang pertama dengan pemberian antibiotik. Nah, kita minum antibiotik, sebetulnya ketika kita mulai sembuh, itu sebetulnya jumlah kumannya sudah berkurang karena antibiotik. Selanjutnya tubuh kita akan melawannya dengan antibodi yang terbentuk oleh tubuh kita. Ya, beda antibiotik, antibodi oleh tubuh kita. Ya. Itu antibiotik. Kedua, dengan zat yang disebut sebagai zat disinfektan atau zat antiseptik. Apa bedanya? Silakan dicari ya, supaya kita bisa bicara dalam waktu yang cukup singkat, tetapi tetap para sahabat, para siswa bisa tetap secara aktif untuk menggali ilmu itu, ya, daripada hanya dengar saja lewat. Kalau mencari sendiri, mencatat, maka itu akan lebih melekat di otak kita. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat secara sekilas bagaimana kita bisa mengontrol pertumbuhan mikroba. Sampai berjumpa dengan saya di video selanjutnya.